guru besar di hadapan ini, mengira dirinya jagoan tanpa tanding di dunia. Tapi tak disangka, pemuda ini sekali tembak langsung meledak kepalanya, membuatnya terpental ratusan meter. Ternyata pemuda itu bukan orang sembarangan, melainkan seorang dewa darat yang sudah berlatih selama 20 tahun, demi melindungi tunangannya dari malapetaka takdir. Dia bahkan berani menantang langit dengan pedangnya, untuk berduel melawan jalan takdir. Kamu tahu akibatnya kalau melawan langit. Semua yang dilakukan pemuda itu, membuat orang-orang di sekitarnya terdiam kaget tanpa suara. Tapi beberapa hari lalu, dia masih bocah polos tanpa beban. Setiap hari main game dan santai di sek tenaga dan harimau. Suatu hari, guru tua menghitung nasibnya kena malapetaka asmara. Jika tidak turun gunung dan menikah dengan jodohnya, dalam seminggu dia akan mati mendadak. Bocah sial, kamu berani melawan langit. Balasannya, kamu gak akan hidup lebih dari seminggu. Demi menyelamatkan nyawanya, dia mengikuti petunjuk guru, pergi ke sebuah aula pesta, dan menemukan seorang gadis bertudung, sedang diintimidasi orang. Dengan rasa keadilan membara, pemuda itu, tanpa ragu, sekali lempar, membuat Fu Xiao terjatuh ke tanah, lalu membuka mata langitnya, melihat gadis itu dikelilingi aura keberuntungan. Dan dialah jodoh yang menolongnya melewati malapetaka. Demi menyelamatkan gadis itu, dia tak segan melawan semua bangsawan yang hadir. Sekarang keluargaan hanyalah keluarga yang sudah jatuh miskin. Hidup atau mati tidak ada yang peduli. Tapi kamu harus berani melawan rumah Chu demi ini. Itu benar-benar tidak sepadan. Di mata orang lain, gadis itu cacat karena ilmu yang berbalik menyerang, dan sudah kehilangan semua kekuatan. Tapi di mata pemuda itu, dia adalah orang yang sudah ditakdirkan untuk seumur hidupnya. Demi membantu gadis itu memulihkan kekuatannya, dia mengeluarkan pil emas berharga yang dia simpan, dan memberikannya pada gadis itu. Gadis yang memakan pil itu, seketika merasakan energi sejati mengalir dalam tubuhnya. Bahkan luka di wajahnya perlahan sembuh. Tapi dia tak ingin membebani pemuda itu. Maka dia berbohong bilang pil itu tidak berpengaruh. Mana mungkin. Meski memulihkan kekuatan tidak mudah. Tapi memulihkan energi obat itu sebenarnya gampang. Sama sekali tidak sulit. Kalau 3 hari lagi kamu masih mau menikahiku, aku bersumpah dengan sepenuh hati. Sepanjang hidup ini cinta kita takkan pudar. Hidup dan mati. Bersama. 3 hari lagi. Pemuda itu datang bersama adiknya mencari tunangannya. Tapi baru sampai di pintu sudah dikepung oleh sekelompok pembunuh. Mereka dari rumah Chu. Astaga. Kupikir kamu sudah tahu waktu. Bisa lolos dari masalah ini, tapi ternyata, kamu benar-benar gak tahu waktu ya. Keluarlah. Orang dari kediaman Raja Chu. Hari ini 9 tetua besar kediaman Raja Chu mengadakan sesuatu. Bahkan banyak pendekar top juga ada di sini. Tujuannya hanya untuk melindungi keselamatan nyawa. Kalau kalian sudah datang, maka pergilah dan hitunglah. Song Jingtian, apakah kamu terlalu meremehkan 4 keluarga besar kami? Hahaha. Sekarang Raja Chu penuh dengan loyalitas sejati. Apakah kamu benar-benar pikir orang di belakang itu akan bermusuhan dengan kediaman Raja Chu hanya karena seorang pelayan istana Mongolia yang remeh? Tidak mungkin. Kakak, Kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu hari ini? Jangan pernah keluar rumah setelah pukul 9 malam ini. Kalau tidak, nyawamu tidak akan aman. Sekarang Tai Sui sudah datang. S5 mulai bergerak. Kamu. Zuyu, kalau kamu berani gerakkan satu jarimu pun padanya, aku akan mengejarmu sampai mati pun tidak akan lepas. HMPH, kamu saja tidak bisa menandingi aku dalam hal menjadi manusia. Jadi bagaimana? Katakan padaku. Kenapa kamu mengubah dirimu jadi seperti hantu ini? Padahal kamu jelas mainanku yang paling aku banggakan. Siapa yang jadi pemimpin? Kenapa? Kamu tidak izin dulu padaku? Jadi manusia tapi tidak manusia? Jadi hantu tapi bukan hantu? Seperti apa itu? Lepaskan Nona, kamu ini penyimpang. Siapa kamu sok ngatur? Setan tikus. Gosip itu tentang aku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan gadis kecil itu. Aku minta Master Tian dan gadis kecil itu ada saksi di depan. Kamu tidak takut Master Tua menyesal? Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Pasukan Kota Motian ada di sini. Apakah semua orang sudah lengkap? 4 tetua besar. Para penari Zongge sudah mengepung tempat ini, membuat jebakan yang rapat. Alan, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sekarang telepon Qin Yu. Suruh dia datang ke sini. Aku bisa memberimu jalan hidup. Jangan harap. Aku berikan padamu.
Nomor 2. Kita atur rumah tangga. Tidak ada urusan gelap. Orang yang hidup tidak boleh menyeret malaikat kecil Ki ke dalam masalah. Diam. Kalau tidak, aku yang pertama membunuh malaikat kecil Ki. Nomor 2. Nomor 2. Ayah, jangan bicara lagi. Aku, 30. Kalau kalian mati duluan, baru aku bunuh dia. Kalau tidak, dia yang mati. Mereka berdua bisa hidup. Hahaha. Master Qin Xiaotian. 5 Macan Song, haha. Kesalahan mereka adalah tidak mau jadi anjing kediaman Raja Chu di seluruh Dacia. Aku tidak akan pernah membiarkan ada orang yang hidup demi keinginan siapapun. Rumah. Memilih hidup sendiri bagiku hanyalah sebuah penderitaan. Kalian rela berjuang tanpa ragu demi aku. Biarkan aku menggunakan seluruh hidupku. Untuk menukar kedamaian seumur hidup kalian. Jackie. Bebaskan dia. Hahaha. Alan, kamu yang gila atau aku yang gila? Kamu kira aku mau menikahi orang jelek? Kalau begitu kamu masih wanita tercantik di Daxia dulu. Aku mungkin masih mau setuju sekarang. Kenapa? Mau menakut-nakuti aku? Kalau wajahku pulih kembali. Jiu. Di kehidupan selanjutnya aku mau jadi wanitamu. Saatnya mengantarkanmu pergi. Hahaha. Kamu bilang sekarang mau mengambil nyawa kami. Hahaha. Benar-benar anak baru yang tak takut harimau. Berani ngomong apa saja. Inyu, kamu tahu apa arti seorang pejuang penentu? Seseorang bisa melawan satu kelompok yang lengkap dengan perlengkapan. Hantu mati. Mereka sekarang berkumpul sebanyak ini. Hanya ada satu kemungkinan. Pangeran Chu pasti ada di dalamnya. Sekarang bukan waktunya untuk pamer kekuatan. Hahaha, kamu memang pintar. Kini Tuan Pangeran sudah menembus level 4 Guru Agung. Selain Raja Chu, dia adalah yang terkuat di dunia. Inyu, kamu tahu apa artinya ini? Aku ini. Anjing besar yang bicara sembarangan. Sekarang biar aku tunjukkan kekuatan kami. Pak. Bahkan jika pangeran datang, kita harus menghindari benturan langsung dengannya. Kakak. Kali ini kita benar-benar berharap mati di hari yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Kakek, kamu tahu wajah asli monyet Xianzhen? Kamu datang kapan? Kalau kamu masih gak paham juga. Aku akan bertindak. Kamu mau apa? Begitu aku punya niat membunuh, akan memicu hukuman langit. Mayat hidup, jalan langit bisa menyucikan diri. Kalau begitu aku mulai dulu dengan pembantaian hukuman langit ini. Dosamu jauh lebih besar dari itu. Walaupun kekuatannya tidak besar. Aku bisa tahan. Tapi satu pun aku tidak bisa tahan. Bagaimana kalau wajahku pulih?
Mau jalan-jalannya. Sudah siap mau mati bagaimana? Tidak usah coba-coba. Pikirkan baik-baik. King Yun, cepat pergi. Mereka mau membunuhmu. Dangkal. Guru sering mengingatkanku. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari gunung lain. Jangan meremehkan musuh. Aku turun gunung dan sampai di sini saja. Aku belum pernah melihat gunung yang lebih tinggi dariku. Ya, Masih bilang gak enak badan. Hampir aja kamu tulis aku nomor 1 di dunia di dahiku. kamu itu King Yun, kan? Hahaha, persahabatan. Ini cinta. 10 tahun. Tepat 10 tahun. Tidak ada lagi yang berani panggil aku guru. Hari ini kamu lihat. Sialan. Chen Yu, kamu tahu siapa yang ada di depanmu ini? Siapa? Kayaknya anak siapa gitu. Oh, ternyata bajingan. Jadi, Kamu jelas tahu aku putra suci Wang Chu, tapi masih berani balas budi dengan pengkhianatan. Ada yang mau disampaikan. hahaha. Terakhir yang berani ngomong kayak gini sama aku, sudah direndam. Dalam formalin di ruang koleksiku. Setiap bangun tidur, aku bisa lihat mata takut itu. Buatku itu sebuah kenikmatan. Kamu beruntung, ya. Memang. Ya, aku beda. Kamu sentuh tunanganku. Tapi masih berani berusaha merebutnya. Kamu nomor 1. Dan juga yang terakhir. Bodoh, Tuan 7. Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Tuan King, Churou sekarang sedang sangat marah. Tidak ada yang bisa tandingi dia di sini. Kamu cepat pergi. Aku yang akan lindungi kamu. Sen King Qiu, cepat bawa dia pergi. Baik. Qiu, kamu hebat. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Lalu ratakan Gunung Longhu. Hancurkan Gunung Longhu milikmu. Bangun. Ya. Jangan panik, kakak kuat. Kuat tapi lucu. Kekaisaran Daxia seluas jutaan mil. Semua dikuasai Wang Chu. Selama Wang Chu mau. Di rumahku cuma ada suara Wang Chu. Dan di luar, aku sudah pasang jebakan menyeluruh. Kalian mau lawan Wang Chu dengan apa? Lawan putra mahkota dengan apa? Orang-orang ini. Suruh mereka masuk sini. Baiklah. Kali ini aku yang lindungi kamu. Cepat pergi. Aku yang akan menahan mereka. Siapa tahu bisa tukar nyawa kamu agar selamat. Hahaha, benar-benar persahabatan yang dalam dan penuh arti. Tapi maaf ya. Di luar semua orangku. Hari ini kalian tak ada yang bisa pergi. Aku ingin melihat kalian menghancurkan satu sama lain di hadapanku. Hidup dan mati bersama. Kamu yakin? Kenapa panik di luar sana? Tidak. Aduh, lihat deh. Aku lupa ingatan. Aku bahkan lupa bilang ke kamu. Orang-orang di luar itu sudah lama dipanggil oleh kakakku. Suzhou, bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang bisa memanggil petir dari langit? Kamu kira dia seperti Lei Zhenzi ya? Ahahaha. Kalau nggak percaya, kamu panggil saja dia ke sini. Sebenarnya apa yang terjadi?
Bagaimanapun juga, Sang Dewa Langit ini punya kekuatan luar biasa. Mereka tidak datang. Belakangan ini, Sang Dewa Langit selalu turun tangan saat ada masalah. Orang-orang di tingkat ini pasti saling kenal. Guyang. Kamu sebenarnya apa sih? Sampai membuat keluarga Chuang menyesal sudah membinasakanmu. Membuat Song Qingtian memegang. Anak kedua. Sepertinya sudah saatnya semua tahu. Siapa sebenarnya yang pegang kendali? Dia ingin menyelamatkan si pembantai. Katakan orang-orang di luar itu kamu yang bunuh. Kalau benar, so what? Kalau tidak, juga so what? Kita lihat saja. Di tanganku, ini benar-benar hebat. Sinyu, aku benar-benar minta maaf padamu. Seharusnya kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Keluarga itu satu, jangan buat dua keluarga bicara. Kamu tunanganku. Aku melindungimu itu sudah kewajibanku. Oh iya, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Apa? Aku sekarang belum bisa bertindak sembarangan. Aku bisa memicu petir dari langit. Bisa merusak rumahmu. Apa aku harus ganti rugi? Waduh, celaka deh. Ada apa, kakak? Aku menipunya sekali. Aliran energi itu turun. Aku nggak kuat menahannya. Hahaha, Qin Yu. Kamu malah jadi akting juga. Ya, kayak beneran gitu. Sudah, Qin Yu, sekarang bukan waktu buat main-main. Aku serius. Istri kakak nggak percaya? Coba kita sentuh sebentar. Walaupun keluarga Wang sekarang sedang lemah, orang keluarga Wang pasti berjuang mati-matian untuk melindungi. Kamu serang saja. Aku benar-benar nggak nyangka kamu sudah jadi master. Siadong, aku minta maaf padamu. Siadong dibesarkan di keluargaan sejak kecil. Sudah menjadi bagian dari keluargaan. Tak takut mati. Qin Yu, kamu pergi saja. Jangan sia-siakan niat baik kami. Jangan biarkan Siadong. Kakak, bagaimana kalau kita kabur dulu? Tidak apa-apa. Masih ada cara lain. Cukup, Qin Yu. Aku yang tidak pantas untukmu. Kalau dari awal kamu sudah melihat aku seperti ini, Kamu masih mau memilih untuk menikah denganku. masih mau memilih untuk bermusuhan dengan Wang Chu, sekarang kamu masih punya kesempatan untuk menyesal. Kami akan berjuang habis-habisan untuk mati bersama Chu Yu. Anlan. Aku memang benar-benar tidak suka padamu. Kok bisa jelek banget sih? Kakak. Aduh, Jin Yu. Malam-malam lihat wajah ini pasti kamu mimpi buruk, kan? Iya, Jin Yu. Kamu sampai musuhan sama aku cuma gara-gara jelek banget gitu. Bener-bener deh. Kamu bilang apa sih? Cuma kena kesalahan latihan aja kok. Bukannya nggak bisa disembuhin. HMPH, ini namanya luka jalur energi. Kalau nggak ada benda pusaka yang bisa merampas kekuatan alam semesta. Mungkin cuma para dewa yang bisa bilang kayak gitu. kamu benar-benar. Qin Yu, ini kartu namaku. Tidak ada hubungannya sama kamu. Lagi pula kita kan memang tidak ada perasaan. Hanya janji pernikahan biasa saja. Perasaan bisa dibangun. Yang utama. Tidak ada waktu. Setelah malam ini, Chu Liu tidak akan membiarkan keluargaan ada. Jadi, kamu dari tadi merasa aku tidak mampu menanggung darah takdir. Makanya ragu-ragu. Iya. Dan aku juga tidak ingin menyeret kamu ke dalam masalah. Menerima takdir, meninggalkan jalan langit tidak salah. Mulai sekarang. Kalau kamu hidup, aku hidup. Kalau kamu mati, aku mati. Apa itu Raja Tikus? Omong kosong soal kelelahan, aku Kiyu. Semua bergantung pada hati.
Nasib sedang memuncak. Peluang jadi dewa sudah muncul. Hahaha. Siapa? Lapor. Saat aku sedang bertapa, ada kejadian besar apa? Lapor Tuan, kemarin guru tua dari Sekte Naga dan Harimau berhasil menembus bayangan pedang dan bencana langit. Chuyu sekarang di mana? Coba bawa orang ke keluargaan. Rencananya mau menghancurkan keluargaan dulu. Aura sudah muncul. Kesempatan keluarga Chu menguasai dunia sudah datang. Suruh dia segera kembali untuk membahas hal besar. Pedang menebas bencana langit. HMPH. Sayang sekali untuk Ren King San. Karena aku sudah keluar dari persembunyian, maka kesempatan menjadi dewa hanya akan jatuh ke keluarga Chu. Lepaskan aku. 1, 2. Mulai. Ya. Sekarang, kamu masih pikir kita berdua akan lari masing-masing saat bencana tiba? Jin Yu, aku mengerti maksudmu. Hidup dan mati bersama. Kalau tidak, Aku benar-benar gak ngerti, kenapa kamu sampai rela melakukan ini semua demi aku. Kalau kamu sudah memutuskan, jangan salahkan aku kalau aku gak ngingetin kamu. Aku gak akan menang lawan Cu Ying. Xiaodong juga gak bisa mengalahkan dia. Jing. Kalau aku bisa bertahan hidup hari ini, sebelum aku mati. masih ada harapan untuk besok, tapi mungkin. Hei. Oh. Ayahku yang bilang begitu. Baiklah. Aku akan segera pulang. Hari ini. Bersihin make up dulu. Iya. Gak jadi bunuh mereka. Aku mau bunuh siapa, aku bunuh siapa. Aku mau kapan bunuh, ya kapan aja. Bukan urusanmu ngajarin aku. Aku anggap kalian beruntung. Ini serius. Bagus. Kita lolos dari bahaya. Nggak semudah itu. Dengan sifat Cuyu, kita sekarang sudah terang-terangan melawan dia. Dia nggak akan membiarkan kita begitu saja. Jangan-jangan telepon tadi. Itu siapa? Sampai-sampai putra mahkota yang suka main kasar itu mau pergi. Hei, Pa, ada apa? Kamu bilang apa? Raja Chu sudah keluar dari persembunyian. Daxia akan mengalami perubahan besar. Sepertinya meski kita sudah lolos bahaya ini, gak akan lama lagi. Pangeran Chong dan Buddha pasti akan bangkit lagi, meskipun agak takut Yunezong juga akan terseret ke dalamnya. Kalau mau berperang ya berperang aja. Qiyu nggak sesimpel itu. Sebelum Raja Chu menyepi, dia sudah jadi master besar sempurna. Kali ini keluar kemungkinan besar untuk menembus tingkat dewa. Satu-satunya cara sekarang adalah mencari penyendiri tersembunyi di balik keluarga Sen. Kalau bisa dapat dukungannya, pasti Raja Chu juga akan berpikir 2 kali. Bukannya dia ada di sini. Kita kan sama-sama orang sini. Sekarang nggak perlu lagi pura-pura. Aku juga berharap begitu. Sebenarnya juga begitu. Tapi kalau dia benar Cuyu, dia nggak akan pergi secepat itu. Aku punya cara untuk membuktikannya. Cara apa? Maksudmu aku bisa membuktikan aku orang yang gak terlihat. Tapi harus Scorpio diam dulu. Mas, kamu serius? Lihat aku kayak orang bercanda. Nah, Tian Sikin itu. Menurut Anda, bisa nggak kita pikirkan hal ini dengan matang? Nggak bisa, kita nggak boleh tunda lagi. Waktunya sudah nggak banyak, kan? Meskipun aku sangat berterima kasih kamu nggak masalah sama penampilan putriku. Tapi ini bukan masalah besar. Malam ini kita harus masuk kamar pengantin. Tidak bisa. Lagi pula aku tidak ada waktu sekarang. Nanti saja. Berapa lama? Tidak bisa? Kalau 1 atau 2 bulan lagi aku mungkin sudah mati. Aku tidak ngangka kamu sampai segitunya ingin. Hidup di gunung memang berat ya. Kita kan belum menikah.
Lagi pula kita baru bertemu hari ini. Kalau begitu besok saja nikahnya. Hubungan bisa dibangun pelan-pelan. Siapa? Kamu. Bisa nggak sebelum ngomongin ini kamu serius sedikit? Aku punya alasan kenapa nggak bisa. Pokoknya soal pernikahan kita nggak bisa kalau begini. Asal sembuh saja sudah cukup. Ini masalah kecil banget. Aku lihat dulu bisa bantu apa. Kamu masih bisa ilmu sihir. Iya, Kalau begitu lupakan saja. Ini luka dari ilmu Tao. Selain perlahan memperbaiki hati Tao, tidak ada cara lain. kalau nggak dicoba, gimana tahu? Aku sudah nggak bisa menunggu lama lagi. Aku. Kamu terluka. Ah, nggak apa-apa. Dia kedip mata. Ah. Apa maksudnya? Bisa menyembuhkan apa? Oh, cuma kurang satu jenis obat herbal. Obat apa? Daun mint. Kenapa? Hehe. Kamu mending gak usah bilang. Obat ini sudah punah sejak lama. Sudah punah. Aku benar-benar kira kamu bisa menyembuhkan lukaku. Kalau kamu benar-benar bisa sembuhkan, sama saja seperti dewa. Kalau begitu, Raja Chu itu apa artinya? Gak heran si tua itu bilang tak ada yang pernah sembuh. Ini terlalu sulit. Langsung mentok. Tenang saja, aku akan pulih dengan baik. Setidaknya aku bisa melindungimu di bawah tangan Raja Chu. Tuan Jinxia, aku pamit dulu. Kamu tadi mau bilang sesuatu sama aku, kan? Kakak, aku tahu di mana ada rumput roh angin, tapi untuk mendapatkannya, sama susahnya seperti naik ke langit. Di mana? Di gudang harta Daisia, paviliun pengumpul harta. Paviliun pengumpul harta. Paviliun pengumpul harta sudah berdiri di Daisia selama 1000 tahun. Fondasinya bahkan lebih dalam daripada negara kuno Daisia itu sendiri. Karena mereka punya banyak sekali harta, pasti ada yang butuh. Bisa menggerakkan banyak kekuatan. Masalahnya tidak besar. Asal dia punya itu. Aku pasti ada caranya. Tidak sesederhana itu. Ju Baoge hanya menerima pertukaran barang berharga dengan nilai setara. Saya tahu. Itulah sebabnya saya bilang ini sesulit mendaki langit. Kalau Ju Baoge cuma mau uang, mereka bisa jadi orang terkaya dengan mudah. 4 klan di Jingzhou bahkan rela menggadaikan seluruh harta untuk membelikan Anda barang itu. Sayangnya kami tak cukup punya modal. Apalagi Feng Hun Chao itu harta pusaka mereka. Sama sekali tidak ada yang setara dengannya. Demi Pangeran An, itu yang utama. Kalau dari dulu bilang, saya punya banyak harta. Kak, kamu ke dapur buat apa? Saya mau kasih mereka lihat harta sesungguhnya. Harta apa? Harus ke dapur dulu.
Nona, wajah Anda sudah pulih. Lalu kenapa Anda bohong sama calon menantu? Wajah sudah pulih. Sayangnya saya pasti belum pulih. Kalau biar Chu Liucu tahu. Masalahnya nggak bakal semudah selesai. Jing Yi. Sekarang aku belum bisa bantu kamu. Kekuatan pukulan ini berasal dari api dosa. Kamu tunggu dulu ya. Tunggu sampai kekuatanku pulih. Aku pasti akan menyerahkan diriku padamu. Kamu merasa Qin Yu ada masalah? Hanya tebakan saja. 4 tetua besar sudah mati. Tapi tidak sampai lari saat bertempur. Dia tahu aku sudah sampai tingkat Da Zongxi. Tapi sama sekali tidak takut. Bahkan terlihat sangat tenang. Itu alasan kedua. Jadi aku curiga kamu yang duluan menyerang. Orang gila tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang gila yang tenang. Tidak kusangka aku masih meremehkan Chu Yuqian. Ya, itu dia. Yang mengubah keluarga terkecil jadi salah satu dari 4 keluarga besar sekarang. Betul. Kelihatannya kamu memang sudah banyak berkembang. Song Jingtian dan mereka belum kembali, loh. Dan para prajurit itu juga semua hilang. Kalau soal membunuh mereka, aku bisa melakukannya. Tapi kalau harus diam-diam, aku tidak bisa. Mungkin cuma satu orang yang bisa. Yaitu yang kamu sebut Yin Xian itu. Chu Yu, ya. Aku baru keluar dari meditasi. Masih butuh waktu untuk memperkuat kekuatanku. Kalau Yin Xian itu benar punya kemampuan seperti itu, maka kesempatan menjadi dewa pasti ada di tangannya. Kalau dia memang punya kemampuan itu, tapi tidak naik ke surga. Pasti ada syarat yang kurang dipenuhi. Sebelum aku keluar meditasi, mungkin dia sedang memikirkan Qin Yu dan Yuan King-san. Jadi yang harus kamu lakukan, adalah mencari petunjuk menghubungkan dia dari mereka. Temukan petunjuk yang mengarah padanya. Bila perlu, bisa dibunuh. Untuk membuktikan bahwa kami lebih kuat untuk bekerja sama dengannya. Baik. Sen King Qiu, bukankah sudah kukatakan aturan Ju Baoge? Sudah kukatakan. Sepertinya Guru Langit sudah menyiapkan beberapa harta untukmu. Tapi aku ingat Long Hudong sudah lama jatuh. Harta bendanya sudah banyak dijual ke Guru Langit. Kamu yakin bisa pakai itu? Barang tipuan dan omong kosong itu. Hari ini adalah acara pameran harta Ju Baoge. Banyak kepala keluarga dari klan tersembunyi yang akan datang. Kita harus sebisa mungkin bersikap rendah hati. Maksudmu apa dengan sebisa mungkin bersikap rendah hati? Apakah aku pernah bersikap mencolok? Anlang ini malah manis-manis saja duduk di rumah menunggu. Malah punya waktu untuk santai-santai jalan-jalan di Juba Oge. Hah? Kok kamu lagi? Apa ada yang aneh kalau kita di sini? Hari ini kan acara pameran harta Ju Baoge. Kami mewakili aliran dan keluarga untuk ikut serta. Tapi kamu, Anlan, sekarang keluarga An benar-benar kosong melompong. Aku benar-benar penasaran apa yang masih bisa kamu keluarkan. Jangan-jangan kamu datang untuk menjual diri. Hahaha. Aduh. Katanya si Perdana Menteri An sepertimu. Juga termasuk barang langka yang berharga. Siapa tahu malah bisa terjual dengan harga bagus. Aduh. Berani kamu pukul aku. Mulut sama pantatmu kok terbalik. Ya, si bau itu. Bos ada di sini. Bukankah sudah bilang harus rendah hati? Kamu nggak salah, kan? Aku bilang kamu paling benci kalau orang main serong. Anlan, aku nggak nyangka kamu bisa pulihkan beberapa kekuatan, tapi bertindak di Juba Oge. Kamu nggak tahu apa akibatnya, kan? Dia duluan yang menghina aku. Aku bertindak dengan alasan yang jelas. Ada masalah. Bertindak dengan alasan yang jelas. Ketua Wang itu membawa harta berharga datang ke acara pameran harta. Dia tamu kehormatan Ju Baoge. Kamu bagaimana? Siapa yang berani membuat keributan di Juba Oge milikku? Wakil Ye, kamu datang tepat waktu. Mereka berdua dengan berani bertindak di Juba Oge ini. Hingga melukai Ketua Wang.
Oh, Nona An. Ingat, acara pameran harta kali ini. Aku tidak mengundang keluargaan, kan? Datang tanpa diundang. Berani melukai tamu kehormatan keluargaan. Apa tidak menghargai Juba Oge kami? Kami datang untuk tukar harta. Tetapi orang bodoh itu menghina tunanganku. Apa kami tidak boleh membalas? Siapa dia? Murid guru langit aliran Long Huzong. Jin Yu. Long Huzong? Jadi apa kalau Long Huzong? Juba Oge dan semua kekuatan Daxia bekerja sama. Sekelompok Long Huzong belum layak berani teriak di depan saya. Hahaha, Jin Yu. Ini Juba Oge. Tanpa gelar guru. Tidak ada gunanya sama sekali hahaha. Kenapa kamu yakin aku punya harta? Tianyu, jangan buat malu di sini. Bawa tongkat usangmu itu. Bawa juga kamu, si nomor 5 yang memalukan. Diam-diam saja menunggu mati. Kenapa kamu bahkan tidak melihatnya? Tapi langsung yakin aku punya harta karun. Cih, beberapa tahun lalu, gurumu mau melepas beberapa harta. Aku diundang naik gunung untuk menilai harta. Tebak apa yang terjadi? Seluruh aliran tidak bisa menemukan satu barang pun yang bernilai jutaan. Di sini, kalian bahkan tidak bisa menukar sampah sekalipun. Hahaha. Kamu tidak takut kehilangan jaminan. Dimarahi oleh ketua pavilion. Hati-hati posisi kamu bisa terancam. Di atas harta biasa ada harta langka. Di atas harta langka ada harta termahal. Aku sudah membongkar seluruh Long Huzongmu, tapi tidak menemukan satu harta biasa pun. Kalau kamu bisa keluarkan harta termahal, jangan sungkan sama aku. Pengurus Ye. Aku tiba-tiba ingat sesuatu yang lucu. Bukannya Lin Yu bilang dia punya harta termahal. Mending biar ketua Wang bertaruh dengannya. Kalau hartanya lebih berharga dari ketua Wang, maka ketua Wang harus menyerahkan hartanya kepadanya. Kalau tidak lebih dari aku. Maka mereka berdua harus berlutut minta maaf. Bagaimana kalau harta itu jadi milikmu? Oke. Cara itu bagus. Aku nggak masalah. Lagi pula apapun yang kalian bawa, tidak ada yang bisa ngalahin punya aku. Gimana kalau begitu? Kalian semua keluarkan, kita bandingkan bareng. Aku masih buru-buru nih. Aku masih buru-buru nih. Kamu mau bandingkan gimana? Aku masih di selimut belum bangun. Dua tipe orang. Ngomong apa sih? Aku belum pernah kalah. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sombong banget. Hahaha. Bodoh. Mereka siapa? Setiap kepala suku di sini. Punya harta keluarga yang setidaknya sudah berusia 100 tahun. Harta yang mereka pegang kalau dibawa keluar satu persatu, bisa bikin seluruh Daxia heboh dalam waktu singkat. Apalagi kalau digabungkan. Bisa menentukan naik turunnya sebuah negara kelas menengah. Apalagi ada kami, keluarga Mo dari Changlansong. Benar-benar tak masuk akal. Konyol banget. Ngapain ngomong-ngomong kosong segitu banyak? Butuh alatnya dong. Baiklah, aku akan buat kamu kalah dengan kepala tegak, suruh orang masuk. Gulungan 87 Dewa Karya Sang Pelukis Wu Daozi, Pak Wang. Gak ngangka keluarga Wang menyimpan harta seperti ini. Lukisan ini pernah ikut lelang internasional. Pernah terjual dengan harga tinggi 5 miliar. Memang asli. Gimana, bocah bau kencur? Lukisan ini cukup buat mengalahkan barang berhargamu itu, kan? Bagaimana? Barang murahan. Jauh banget, masih ada lagi. Jangan-jangan cuma niat kecil segitu doang. Wah. Ini jangan-jangan. Betul, ini adalah pusaka keluarga Li kami. Qinggao Wuzun. Nilainya belum cukup. Barang murahan apa itu? Dari mana di Hunan? Ini nilainya keren banget loh. Maaf ya, aku bukan nyerang kamu pribadi. Aku ngomong ke semua yang hadir di sini.
Kalian semua sampah. Dasar bajingan. Berani hina orang. Bajingan, tunjukkan barang berhargaku. Juga barangku. Tunjukkan barang orang lain juga. Hujannya deras banget ya. Semua sudah dalam kendali. Jangan bilang aku bully kamu. Barang kalian mana? Dia sebenarnya mau ngapain? Jangan-jangan dia benar-benar punya pusaka. Nggak mungkin. Ustadz Ye juga bilang, Sekte Longhu sudah nggak punya pusaka. Pandangannya pasti benar. Apalagi Qin Yu baru turun gunung sehari. Dari mana dia dapat pusaka? Pasti dia nipu aku. Hahaha, mau dapat barang tanpa modal ya? Kamu masih terlalu hijau. Jangan-jangan dia sudah nyerah. Hahaha. Ini adalah manik 5 elemen. Kakakku benar-benar dermawan ya. Kamu kira manik 5 elemen itu pusaka? Apapun kamu punya pusaka atau tidak, kali ini aku sudah pasti menang. Apalagi Liu Xiao Xiao. Suruh orang masuk. Guru malah rela kamu tukar dengan ini. Kenapa? Ini jangan-jangan. Betul. Ini adalah besi Dewa Bintang jatuh. Ini luar biasa. Bisa ditempa jadi senjata legendaris pusaka. Tak terkalahkan. Apapun tak bisa merusaknya. Kepala Sekte Changlan, rela kamu tukar dengan ini. Memang itu pusaka sejati. Sayangnya Dacia sudah 1000 tahun tak muncul. Jadi tak ada yang bisa buat jadi senjata sakti. Bagi manusia biasa malah nggak guna sama sekali. Tidak lain cuma agak keras saja. Jadi kami dari Changlanzong berharap bisa menukar dia dengan harta yang lebih berharga. Hanya dengan besi dewa ini saja sudah mengalahkan semua harta di sini. Juba Oge bisa tukar 2 untuk 1. Tukar dengan besi awan milikmu ini. Omong-omong, Hyundai milik Li Qingyu ini adalah harta paling berharga. Bahkan bisa dibilang setengah senjata dewa. Semua harta di sini tidak ada yang sebanding dengannya. Nanti begitu saya mulai soal. Kamu pergi dulu, aku akan segera kabur. Jangan buru-buru. Hartaku belum aku munculkan. Jangan keras kepala. Apa kamu mau keluarkan barang yang lebih tinggi tingkatnya? Qin Yu, giliranmu. Mana hartamu? Hahaha, yang mulia. Di dunia ini, Mana mungkin ada yang lebih berharga dari harta yang mulia dan sang perawan digabungkan? Tidak ada yang lebih berharga. Saya rasa tidak perlu dibandingkan lagi. Akui saja kalah. Lin Yu, sekarang jalankanlah taruhan kalian. Berlutut dan sujud di depan semua orang. Saya bisa pertimbangkan membiarkan kalian keluar hidup-hidup. Hahaha, kamu yakin aku tidak punya apa-apa? Ini apa aroma apa? Hehehe. Hartaku adalah pisau lempar pemenggal setan. pisau lempar pemenggal setan. Kamu yang tua bangka ini. Aku selalu curiga kamu punya kebiasaan aneh yang disembunyikan. Kamu paham apa sih? Semua makanan yang kamu beri energi akan membawa sedikit aura dewa. Dalam waktu singkat menjadi sari dewa yang berharga. Sangat bagus untuk meningkatkan energi sejati. Hahaha, kamu ngomong gitu aku jadi merasa oh Tuhan. Hahaha. Ramuan bisa. Pisau sepertinya juga bisa. Dewa ini. Inikah yang kamu sebut aura dewa? Ya, benar. Sepertinya dia sedang main-main denganmu. Qin Yu,
Tak peduli siapa yang berdiri di belakangmu. Berani mempermainkanku di depan umum. Kamu tahu akibatnya, kan? Aku tidak sedang mempermainkanmu. Cuaca seperti ini. Ada aura dewa. Di dunia ini tidak ada harta dengan kualitas seperti itu. Nah, bukankah sudah ada? Tuan Qian, lain kali kalau buat alat penanda, bisa kasih tahu aku dulu. Kalau seperti ini aku jadi bingung banget. Naigao, kalau kamu balik lagi mau berantem sama aku. Orang. Patahkan kaki dan tangannya anak ini. Aku mau semua tahu. Apa akibatnya kalau bikin onar di jubah Oge? Tunggu dulu. Masih ada pesan terakhir. Lagu ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan adalah. Tentu saja. Kamu yang bilang. Iya. Ah oh, Kamu mau ngapain? bajingan. Coba aja kalau berani. Mau gerakan nafsu. Dulu harus punya kemampuan. Anlan, jangan kira kamu sudah pulih. Terus apa hebatnya? Ini kan Pojin Pavilion. Meski pemimpin Pojin Pavilion tidak sehebat Raja Chu, tapi untuk membunuh sampah sepertimu ini, gampang banget. Itu agak susah nih. Aku sudah bilang, selama aku hidup, jangan harap ada yang berani sentuh. Benar-benar mau berhadapan dengan Pojin Pavilion. Uang juga bisa jadi masalah. Aku melawan seluruh dunia. Aku tak takut sama Pojin Pavilion murahan ini. Baik, cepat pergi laporkan ke pemimpin pavilion. Begitu pemimpin pavilion bicara. Hari ini aku akan ikut pemimpin pavilion menghancurkan Anjia. Alan, apa yang kamu lakukan untukku? Aku memang sangat terharu. Tapi kalian lihat baik-baik ini. Ini. Ini bagaimana mungkin? Ini semua kamu di depan. Ah, ini nyata. Ini nyata. Nasib ini. Kalian bisa ambil kesempatan masuk. Tuan Tua Tianxi, Tuan Tua Tianxi, kamu benar-benar bikin aku susah. Sekarang Raja Chu sudah keluar gerbang. Kalau tidak ada tiket masuk lagi, jangan-jangan Pojin Pavilionku akan disikat oleh istana Raja Chu. Pemimpin pavilion, ada masalah besar. Ada apa sampai panik begini? Saya buru-buru. Tapi Yezishi bilang, harus segera bilang ke Anda. Katakan, Ada orang yang nyerang diam-diam di bawah. Ada juga yang namanya Qin Yu. Mereka bikin onar di tempat pertemuan. Mereka jago bela diri. Mungkin perlu Anda turun tangan langsung. sampah berani bikin onar di Pojin Pavilionku. Tunggu, kamu bilang namanya siapa? Anlan Qianyu, Ternyata mereka. Tuan Tua Tianxi, ternyata Anda sudah atur semuanya dari dulu. Xinyu, dari mana dapat senjata suci ini? Dapur keluargamu beres nih. Keluargaku ternyata sembunyiin senjata suci. senjata suci, harta duniawi, belum pernah lihat yang sekelas ini. Ini paling cuma harta terunggul. Dan yang disebut pisau terbang pemenggal dewa ini. Ada yang pernah lihat? Hahaha, jadi, kamu kalah dalam pertarungan ini. Sesuai taruhan. Tinggalkan pisau terbang pemenggal dewa ini. Pergi sana, Pojin Pavilionku sangat murah hati. Kasih kalian jalan hidup. Pikiranmu cukup jernih. Aku selalu merasa tidak perlu menganggap kalian bodoh. Kamu ingin tubuh dewa, tak lain dan tak bukan cuma menunggu kesempatan. Membuatnya menjadi pedang suci yang bernilai tinggi. Dan pisau terbang Zanxian ini, jauh lebih berharga daripada semua pusaka lain. Harta ini kami tidak ingin tukar. Tukar dengan rumput jiwa Phoenix yang jauh lebih berharga. Qian Yu, aku berhutang banyak padamu. Kamu ingin tukar dengan rumput jiwa Phoenix. HMPH. Sebuah pisau dapur yang cuma dipakai buat motong sayur saja. Rumput jiwa Phoenix adalah harta utama pavilion Jubao. Kamu punya apa untuk menukar? Kalian semua membawa pusaka keluarga datang kemari. Tujuannya cuma tukar dengan pusaka pavilion Jubao. Sekarang bocah ini mau pakai pisau dapur rusak. Bertaruh untuk menang pusaka kalian. Kalian pikir mungkin? Tidak mungkin. Gimana mungkin?
Bukannya cuma pisau dapur yang agak tajam. Apa-apaan itu aura dewa? Sialan. Aku yakin itu cuma sihir iblis buat bikin ilusi. Kamu bisa lihat itu semua. Mau coba pakai kepala kamu buat uji coba? Jangan bersuara, dia mengancam aku. Kalau tidak, letakkan pisau itu. Pergi dari sini. Aku rasa ketua pavilion sudah datang. Sebentar lagi. Kalian mungkin bahkan tidak bisa selamat. Sepertinya pavilion Jubao mau paksa dengan sekali kata. Kalau mereka mau pakai paksa, maka kita cuma bisa ikut adat setempat. Anlan. Maka biar aku lihat kemampuanmu. Sudah pulih seberapa banyak sebenarnya? Ah, Kalau kamu dengarkan aku. tingkat Master Agung. Harus berterima kasih pada kakak yang tergelincir dalam latihan, membuat aku jadi perawan suci, menikmati semua hak istimewa cabang aliran, kekuatan pun bisa maju pesat. Hahaha. Tapi tetap saja semut kecil biasa. Apalagi ditambah aku. Guru Ye sekarang sudah mencapai puncak tingkat dasar. Kalau tidak punya kekuatan, pavilion Jubao sebesar dan sekuat ini. Mana mungkin bertahan sampai sekarang? Cepat pergi, cepat pergi. Hati-hati, kalau dewa bertarung bisa celaka kamu. Kalau kamu setahun lalu, mungkin aku bakal segan sedikit, tapi kamu sekarang belum cukup layak tantang pavilion Jubao kami. Apalagi pemenangnya langsung. Begitu ketua pavilion datang, nasibmu bakal makin tragis. Coba aja, baru tahu. Kenapa tepuk aku? Lanjutkan dong. Apa masih ada trik lain? Tidak. Kalau tidak, buat apa kamu masih makan biji bunga matahari? Cuma mengandalkan kekuatan mereka. Aku gak perlu pakai kekuatan aku. Dengan ujung jari kaki pun aku bisa hancurkan mereka. Hahaha. Chen Yu, kamu tahu gak apa itu konsep seorang guru besar? Bahkan Anlan, pada puncak kejayaannya, dia cuma guru besar tahap akhir. Seorang pecundang yang bersembunyi di balik wanita. Kamu sok banget ya. HMPH. Kalau begitu, biar aku tunjukkan wibawa Qin Xiaotian, sang guru besar. Baiklah, kamu siap-siap lihat ya. Kamu yang maju. 1. Ye Liang Chen, apa kamu merasa hidupmu terlalu lama? Tuan Ye. Ternyata tadi yang bertindak adalah Tuan Ye. Aku kaget banget. Tuan, silakan. Bawahan tidak melakukan pelanggaran apapun. Anlan dan King Yu ini mengandalkan sedikit kemampuan mereka. Berani-beraninya mencoba merebut harta pusaka Jubao gemiliku. Oh ya. Omong kosong. Kita akan tukar pisau terbang Zanxian dengan rumput Phoenix itu. Itu memang kalian yang putuskan. Sekarang malah membalikkan keadaan di sini. Malah mau merampas harta kami. Tuan Ye, saya bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh pengurus Ye itu benar. Saya juga bisa membuktikannya. Kami juga bisa membuktikannya. Kami juga bisa membuktikannya. Kamu itu Qin Yu. Iya, aku pakai ini tukar rumput Feng Hong. Ternyata ada aura dewa yang tersisa. Sepertinya memang karya tangan guru besar tua itu. Aku paham sekarang. Tuan Jin, Anda bercanda. Tapi memang Tuan Ye punya mata yang tajam layaknya obor. Rumput Feng Hun yang remeh itu. Aku kasih kamu juga tidak masalah. Sekarang di Jubao Ge ini, apapun yang kamu mau, aku kasih. Kamu tinggal ambil saja. Serius. Benar-benar serius. Tuan, Anda lupa. Selain guru besar tua, kekuatannya hanya sekadar sekte suku yang bahkan tak sekelas kelas 3. Anda itu. Apa kamu meragukan aku? Kalau begitu, kamu saja yang jadi tuan rumahnya. Cepat pergi ambil rumput Phoenix itu. Jangan sampai mengganggu urusan Tuan Qin. Percaya gak? Aku bisa potong kepalamu sekarang juga. Tuan Jin sudah lama dengar guru besar tua punya murid unggulan. Namanya Qin Yu. Berwibawa dan berkelas. Pemuda yang luar biasa. Hari ini lihat langsung. Memang tidak mengecewakan reputasinya. Oh, kamu masih kenal orang tua itu. Bisa dibilang aku berhutang budi besar sama guru besar tua. Tunggu. Kalau sudah dapat rumput Phoenix, bukankah itu berarti aku gak peduli?
Orang seperti itu memang gak bisa diandalkan. Asal bisa pulih. Kalau memang dia. Sepertinya juga bukan hal yang mustahil. HMPH. Tenang saja, mereka tidak akan bisa pergi. Kamu menunggu sampai Raja Chu menyatukan Daxia. Aku harus pastikan dia memberikan tanah Changlan kepadaku. Nanti lihat bagaimana aku akan menghukummu. Tuan Qin, rumput Feng Huang ada di dalam sana. Begini. Berhayal, dasar brengsek. Aku tidak mau lagi. Cuyu. Hahaha. Salute, putra mahkota. Salute, putra mahkota. Laporkan waktu yang baik. Surat ini bukan spa. Guru mana berani mau ambil pujian? Ini, Ketua Ye. Rumput jiwa Feng ini aku yang mau. Bagaimana menurutmu? Putra mahkota Chu selalu mengutamakan siapa datang duluan. Betul. Kami Jubauge selalu berpegang pada aturan. Melanggar aturan itu tabu besar. Di sini, tidak ada aturan yang bisa diikuti, Ketua Ye. Mungkin Anda mau dengar tawaranku. Silakan. Gunakan satu kesempatan ayahku. Tukar denganmu setelah itu. Entah menyerang di luar Juba Oge. Atau menyerang Juba Oge sendiri. Putra mahkota, Anda ini mengancam saya. Hahaha. Ya, aku memang mengancammu. Posisi Kak Ye salah berdiri. Tapi itu sangat berbahaya. Azuo, jangan bodoh. Raja Chu sudah keluar dari gerbang. Kita bukan tandingannya. Orang datang. Putra mahkota, jangan lupa, ini wilayah Jubauge. Aturan tetap kami yang menentukan di sini. Sepertinya, Juba Oge sudah mantap melawan aku. Putra mahkota, jangan bicara seperti itu. Kalau aku sampai tidak bisa lindungi tamu kehormatan, maka nanti, siapa yang berani datang ke Jubauge ikut acara pameran harta? Hanya karena dua orang yang cuma numpang nama. Kau tahu tidak? Baik dari Long Husong atau aku sendiri. Semua yang aku habisi di kediaman Raja Chu adalah orang yang tak setia. Kekuasaan Raja Chu, aku tentu paham betul. Tapi aku, Ye Wanzu, tidak ingin menjadi bawahan kediaman Raja Chu. Jadi aku lebih percaya pada Guru Langit. Kalau putra mahkota terus paksa Wanzhou, bukankah sudah habis tenaga? Seluruh Jubauge jadi bersih. Tidak. Putra mahkota, mungkin kita tak bisa menahan kediaman Raja Chu. Tapi kalau bertindak seperti ini, bisa-bisa nama baik kediaman Raja Chu jadi rusak besar. Putra mahkota, Feng Hunsuo ini cuma alat pengintai. Sedangkan Zhan Xian Fei Dao ini senjata dewa. Takdir. Tidak boleh menyerahkan ke mereka. Kita hanya punya pisau terbang pemenggal dewa. Kalau hari ini kamu dari pavilion harta karun bersikap keras begitu, maka kita lakukan sesuai yang Xiaolong bilang. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberi padamu hari ini. Rumput jiwa Feng Chu bisa kuberi padamu. Tapi pisau terbang pemenggal dewa tidak bisa. Tenagamu belum banyak pulih. Tapi kamu berani sekali sekarang. Kakak senior, tadi kau bilang ingin Kinyu ini. Pisau terbang pemenggal dewa jauh lebih berharga daripada rumput Feng Chu. Selain mendapatkan peran ini, kamu seperti diberikan sayap tambahan. Kakak perempuan memberi jalan. Tuan Qin, jangan khawatir. Melindungimu adalah tanggung jawab pavilion harta karun. Anda tidak perlu mengalah. Ini cuma sampah. Mana ada guna seperti rumput Feng Chu. Nyawa semua orang sama saja. Damai membawa rezeki. Kamu mau aku antar? Ya. Tak kusangka Tuan Qin ceroboh sekali. Aku minta maaf atas ketidaksopanan tadi. Kamu bilang begitu cuma untuk menghibur aku, kan? Malah aku yang jadi gak jujur di dalam. Terima kasih, Xinyu. Kamu benar-benar orang baik, layak jadi murid senior Sang Guru Langit. Harta karunku memang tidak salah pilih. Sementara ini anggap saja apa adanya. Kamu bersedia memberikan pisau terbang pemenggal dewa padaku. Aku ini orangnya. Selalu mudah diajak bicara. Selama kalian ngomong baik-baik, semuanya bisa diatur. Ayo ambil yang bagus. Takut apa? Sebatang pisau merah bisa menghemat banyak masalah. Keren banget, hahaha.
Hahaha. Hahaha, hahaha, Hahaha. 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 Aduh, kalian benar-benar untung banget. Kalau sudah ambil barangnya, jangan lagi ganggu pavilion harta karun. Kalau begitu rumput jiwa Feng Chu aku bawa saja. Tuan Jin, aku berhutang budi padamu. Apalagi hutang-hutangan. Kita kan teman. Betul, teman. Tidak ada urusan lain. Kami duluan ya. Milik siapa ini pulpen? Biarkan mereka pergi. Terima kasih, Ketua. Hei, HMPH. putra mahkota begitu saja membiarkan mereka pergi. Hari ini pavilion harta karun terlalu keras kepala. Kita tidak sebaiknya berperang besar dengan mereka. Senjata dewa ini adalah satu-satunya petunjuk agar kita bisa menghubungi Insian. Setelah kita berhasil menghubungi Insian nanti. Apa maksud Pak Long? Apa maksud kehancuran Anjia? Hanya hal sepele saja. Ayo pergi. Aku tidak akan berkata hal-hal yang tidak penting lagi. Tapi, King Yu, kamu sudah memberiku terlalu banyak. Sepanjang hidup ini, aku akan membalas semuanya satu persatu. Tidak perlu dipikirkan. Hanya sebilah pisau dapur biasa. Baiklah, baiklah. Pisau dapur biasa. Kalau kamu makan ini, kamu tidak akan sembuh. Tapi ini akan membuatmu kembali punya nyawa untuk Chang Lansong. Mulai sekarang aku hanya punya satu identitas, yaitu istrimu. HMPH. Cepat makanlah. Ham. Pisau terbang Zanxian. Ya, ayah. Bahkan batu dewa bintang jatuh Chang Lansong pun bisa dibelah dua. Dengan harta ini di tanganmu, bukankah kau akan jadi yang terkuat di dunia? Tidak ada lagi yang bisa menandingimu. Era keluarga Chu kita akan segera tiba. Yakin. Ada apa ini? Yoyu, oh Yoyu, kalian dengan gegap gempita ke Juba Oge. Tapi yang kalian bawa pulang cuma sebilah pisau dapur rusak ini. Otakmu rusak ya? Ah, bukan begitu. Ayah tadi jelas. Ini adalah tangan seorang dewa tingkat 1. Di hadapanku. Hanya aku dan dia yang punya aura dewa. Sekilas memang terlihat normal. Brengsek. Terima kasih. See you. Jurus yang bagus. Sungguh menyebalkan. Selama bisa merasakan sumber aura dewa itu, kita bisa menemukan dewa tersembunyi itu. Bisa dibilang ini jasa kita, tapi hampir tidak berguna. Sekarang aku akan turun tangan membunuhnya sendiri. Baiklah, bagaimana rasanya? Sepertinya sudah pulih, dan juga semakin kuat. Tidak kusangka kamu punya kemampuan seperti itu, Qian Yu. Masih ada apa lagi yang aku belum tahu? Banyak sekali. Ayah, Ayah tersayang. ada apa? Mau lihat istrimu tidak? Jangan mimpi. Lagi main sulap muka nih? Qin Yu, aku harap kamu tidak membuatku menyesal.
Qian Yu, tanpa aku, rumput Phoenix ini panas sekali. Suer, Ini tidak mungkin. Rumput jiwa Phoenix ini bukankah sudah dicerna? Dan juga tidak ada efeknya. jangan bicara. Peluk aku. Kalau berani tidak menikah denganku, aku bunuh kamu. Iya. Putri Mahkota Daxia, Yun Liangyu bersama Dewa Perang Pelindung Negara Daxia memohon Raja Chu untuk kembali. Oh. Haha. Putri Mahkota, kalau mau menghentikan saya, kamu tidak akan bisa. Tidak bisa menghentikan, tapi tetap harus dihentikan. Tiga master besar bukan tandinganmu. Boleh saya tanya, apa tingkatan Raja Chu sekarang? Menjadi dewa. Ternyata begitu. Orang biasa sekuat apapun berjuang, bagaimana bisa melawan dewa? Kalau begitu, kenapa menghentikannya? Raja Chu, kenapa bertanya tahu-tahu saja? Kalau Anda menjadi dewa, Daxia akan berganti nama. Guru Langit Tua adalah harapan terakhir Daxia dan keluarga Yun. Kita memang sudah terlahir bertentangan. Guru Langit. Bagus. Haha. Sepertinya kamu sudah berdamai dengan para prajurit Zamrud dari Paviliun Harta Karun. Baiklah, untuk sementara aku biarkan kamu hidup. Pulang dan beritahu semua orang. Besok, Aku akan ada di sini, menunggu kedatangannya, menentukan menang kalah, juga memutuskan hidup mati. Ya, di Daxia hanya akan ada satu yang tertinggi. yang mengikuti aku akan makmur. Yang melawan aku akan hancur. Putri Mahkota, apa yang Raja Chu lakukan ini? Kalau dia kuat menumpas kita, justru akan memicu perlawanan yang lebih besar. Kita semua menaruh harapan pada Guru Langit Tua. Jadi cukup bunuh Guru Langit Tua saja. Tidak akan ada lagi yang berani melawan keluarga Chu. Membunuh orang sekaligus menghancurkan hati mereka. Guru Langit Tua. Takdirnya aku ambil alih. Tapi kapan perubahan itu akan datang? Kakek tua. Ngapain di sini? Tuan, tadi Nona di dalam teriaknya parah sekali. Mungkin kamu gak lagi usil sama Nona ya? Ehem. Xiao Dong. Siapkan diri, besok kita gelar pernikahan. Ah. Apaan sih? Cepat sana pergi. Ini zaman dulu loh. Jadi kamu harus terima jadi gadis yang rugi. Ini urusan ranjang. Kok bisa sampai pakai kekuatan seperti itu? Aduh, anak muda sekarang ya. Energinya benar-benar luar biasa. Bocah sialan. Gerakannya juga lincah. Ada gaya seorang kakek. Sini ke sini. Kalian siap-siap ikut aku turun gunung. Kenapa tiba-tiba Guru Langit Tua mau turun gunung? Aku mau tunjukin bagaimana Kinyu terbang ke surga. Jujur ya. Aku juga penasaran. Kalau bocah itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Bakalan seperti apa ya keadaannya? Ye Liang Chen, besok ikut aku ke pernikahan Tuan Qin. Ketua sekte. Kita perlu siapkan hadiah apa ya? Jubah oge itu hadiahku.
Aku iri banget sama kamu, Lan Lan. Hei, Pa. Temanku nikah, transfer uang ke aku dong. 1 juta cukup nggak? 1 juta itu buat ngasih ke pengemis ya. Terus berapa dong? Cuma nikah doang. Bisa minta berapa sih? Gak banyak juga. Paling juga semua saham grup Sen kita. Omong kosong tuh. Ngajak aku bercanda ya? Surga tolong aku nikah ya. Lagi minum mabuk kemana lagi nih? Cewek juga loh. Gini-gini kapan bisa kamu nikah? Cepat balik sini sekarang. Kakakku mau nikah. 1 keluarga Shen cukup nggak? Ah, jangan-jangan terlalu norak ya. Urusan sebesar ini. Kok baru sekarang bilang ke aku? Aku mau panggil mereka bertiga buat rapat. Gak boleh aku sendiri yang antar. Sudah nikah kok masih pakai topeng sih? Kebiasaan pakai lama-lama. Aku pengen kamu pakai itu kalau aku nggak ada nanti. Aku cuma kasih kamu aja yang lihat. Rushan. Gimana kalau pernikahannya gak usah diadain aja? Cuma datang segini orang. Sepi banget, sedih banget. Kamu gak malu? Aku aja yang malu. Undangannya sudah kita sebar. Soal datang atau enggak, kita semua anggap pernikahan ini. Wah, undangannya keren banget ya. Ternyata cuma segini orang yang datang. Hahaha. Pernikahanmu ini bener-bener sederhana banget. Anlan, kalau kamu dulu nikah sama putra mahkota, hari ini pasti penuh tamu dan pusat perhatian. Sayang kamu malah pilih sekte yang udah bangkrut ini. Ditambah lagi keluarga kamu yang udah jatuh. Kalian berdua memang pasangan yang pas banget. Hahaha. Pernikahan cuma formalitas doang. Yang penting ada King Yu jadi saksi di langit dan bumi. Gak perlu terlalu meriah juga. Tapi kamu jago banget ngasih penghiburan buat diri sendiri ya. Hahaha. Tapi pernikahanmu kayaknya gak jadi deh. Isya Olong keterlaluan banget. Percaya kamu buat apa sih? Kamu bisa ngapain aku? Mosa Eren, aku ingat aku gak pernah kasih kamu uang. Kamu datang tanpa diundang itu sudah gak sopan. Sekarang malah di sini lagi. Kamu kira aku gak berani bunuh kamu ya? Aku tahu kok. Kamu mau bunuh aku ya? Gak bakal susah kok. Tapi aku nasihatin kalian. Mending jangan deh. Ya. Raja Chu, hari ini aku duluan cabut dari sini. Aku dan Fang Lao Er, dia mau sendiri yang musnahkan keluargaan ini, leluhur kami. Pernikahan hari ini jadi makan malam terakhir mereka. Ayo nak. Selagi nyawamu masih ada, cepat jilat sepatuku. Siapa tahu bisa minta belas kasihan sama Raja Chu. Yang berguna cuma cari mati doang. Kediaman Raja Chu ya. Mulai hari ini, aku yang akan musnahkan itu. Aku gak salah dengarkan. Kamu mau musnahkan kediaman Raja Chu. Ada masalah apa? HMPH. Baiklah, Guru Yuan Kingsan yang gak berani keluar gunung. Lupa bilang sama kamu, pengamanan pernikahan hari ini. Sudah aku, kediaman Raja Chu, tanggung jawab. Kali ini, siapa yang berani terang-terangan jadi musuh mati Raja Chu? Kita lihat dulu seberapa kuat kalian. Bisa bertahan sendiri gak? Sampai berani ucapkan kata-kata pemberontak seperti musnahkan kediaman Raja Chu. Duduk santai. Kita coba mediasi dulu. Sen King Qiu bawa Cap keluarga 4 klan besar, datang merayakan pernikahan Tuan Qin dan Nona An. Kamu lagi. Saya. Orang-orang dari 4 klan besar sudah lengkap. Bagus, bagus. Kalian yakin sudah buat pilihan yang tepat? Pilihan apa? Dari awal, kita dari 4 klan besar cuma punya satu pilihan. Kakak. Kakak, kita gak telat kan? Ikut aku aja langsung. Panggil kakak. Kakak. Shen King Qiu, kamu tahu gak apa yang bakal terjadi di pernikahan ini? Mau dengar ceritanya? Kemarin Raja Harimau bertindak. Sekali serang berhasil kalahkan 3 dewa perang pelindung negara. Membuat banyak prestasi. Mengirim surat tantangan hari ini. Pertarungan menentukan siapa yang menang kalah dan hidup mati. Tujuannya untuk dapat dukungan dari penyembunyi di belakangmu itu. Sekali serang kalahkan dewa perang pelindung negara, bahkan 3 sekaligus. Kuat banget ya. Setiap dewa perang pelindung negara itu master besar. Kekuatan mereka di Dacia sangat hebat. Kekuatan Raja Chu sekarang mungkin sudah di luar dugaan kita. Betul. Menurutmu dengan kondisi sekarang,
Orang yang kalian andalkan, penyembunyi itu, masih mau dukung si tua Yuan Kingsan itu. Lagi pula setelah Raja Chu mengalahkan 3 dewa perang pelindung, semua kekuatan puncak besar di Daxia mungkin sudah membuat pilihan mereka. 4 klan besar Jingzhou memang agak, tapi masih cukup jauh dari kekuatan puncak. Jadi hari ini, dalam situasi ini, mereka mungkin gak punya hak ikut campur. Shen Qingqiu, kamu masih mau dukung abangmu? Kapan aku bilang aku datang untuk dukung abang? Ya, kekuatan kita beda jauh. Walaupun 4 keluarga besar bersatu, menghadapi pasukan elit dari kediaman Raja Chu, itu sama saja seperti semut lawan mobil. Apalagi mereka orang Chu. Hari ini kalian pasti mati tanpa ampun. Waktu masih cukup. Ya, apa yang kamu lakukan hari ini? Kita maafkan dan lupakan saja. Sepertinya kamu salah paham maksudku. Aku ingat waktu aku masuk tadi. Aku bilang Shen Qingqiu bersama keturunan 4 keluarga besar datang untuk merayakan pernikahan Tuan Qin dan Nona An. Kalau abang mau terima mandat ini, mulai sekarang, 4 klan Jingzhou akan jadi bawahan abang. Nggak perlu ragu-ragu. Sejujurnya, aku nggak nyangka ini. Tolong, abang terima mandat ini. Abang, tolong terima mandat ini. Tolong, abang terima mandat ini. Dong kecil, cepat, teruskan sampai selesai. Siap. Menurutku, jalanin kurir tanpa nganter itu emang jarang ada orang yang mau. Mungkin cuma kalian yang bodoh kayak gitu, yang masih mau dukung Qingyu. Ya. Juru beli harta bawa semua harta untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Qin atas jabatan barunya. Juru beli harta. Putri Mahkota Daxia, Yun Lairi, datang memberi selamat atas pernikahan Tuan Qin. Konglomerat keuangan Seng Jin, Sang Qiaoer, mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan Qin. Kok mereka bisa datang ke pernikahan keluargaan kita? Nggak tahu, Pak Tuan. Penampilan mereka bikin aku kaget. 3 orang ini adalah kekuatan elit di bawah kediaman Raja Chu. Bahkan Putri Mahkota Yun Liangyu pun datang. Selamat kepada Tuan Qin dan Nona An atas pernikahan bahagia. Salam kenal. Tuan Qin Xiao Tianxi. Chen kecil, ketua juru beli harta. Putri dari konglomerat Sengjing. Mereka semua datang ke pernikahan keluarga Hei. Apa aku masih mimpi ya? Ini. Hei, kamu ngapain? Kamu sakit? Tahu. Ini bukan mimpi. Loh, ini? Kamu diam saja. Kenapa nggak nyubit dirimu sendiri? Ya, Cheng. Kamu yang undang. Di sini aku cuma kenal Ye Wanzhou. Yang lain belum pernah aku lihat. Tuan Qin, apakah Anda cuma undang Ye Wanzhou saja, tidak mengirimkan ke kami? Anda tidak akan marah karena kami datang tanpa diundang, kan? Ini adalah pesta pernikahan Tuan Qin. Simpan sikap rendahanmu itu. Tuan Qin, ini perintah dari guru tua agar kami datang menghadiri pernikahan ini. Begitu ya? Sekarang kamu masih punya alasan apa? Tidak dengar. Mereka datang cuma karena menghormati guru tua, hanya untuk menghadiri pernikahan ini saja, bahkan tak membawa hadiah, malah bangga di depan segerombolan bodoh yang belum pernah lihat dunia. Liang Chen dan Wang Qi mengabaikan mereka. Ini disiapkan oleh Juba Oge. Ini saya disuruh pilih hadiah. Semua yang ada di daftar ini. Termasuk 8 hadiah utama Juba Oge, Ju. Nona Li, kamu tidak bercandakan. Di daftar hadiah ini, 90% hadiah berasal dari Juba Oge kalian. Ini sama saja menyerahkan Juba Oge dengan tangan sendiri. Betul. Memang tidak ada bedanya. Mulai hari ini, Juba Oge kami adalah cabang dari Long Huzong. Jika Tuan Qin dan Nona An membutuhkan apapun, Juba Oge kami pasti akan memberikan yang terbaik. Saya datang ke Juba Oge ini benar-benar mengeluarkan duit besar. Konglomerat Sengjin kami tidak punya begitu banyak harta, tapi kalau soal aset,
tidak kalah dengan siapapun. Hari ini saya membawa 51% saham konglomerat Sengjin, Nona Song Yuan. Mereka ini gila. 51%. Qian Yu. Kamu punya hubungan apa dengan mereka? Tidak ada hubungan. Itu konglomerat nomor 1 dunia, konglomerat Sengjin. Kamu tidak tahu, walaupun tanpa pendekar, mereka bisa mengendalikan semua pendekar biasa. Aduh, mereka cuma perlu mengeluarkan 1% saham saja. Sudah bisa membuat beberapa negara berperang tiada henti. 51%? Keluargaan kami mana sanggup. Saya mewakili penguasa negara, memberikan gelar guru negara kepada Tuan Qin, bisa mendirikan patung untuk Tuan Qin di seluruh negeri, memberikan persembahan untuk rakyat, menikmati upacara di kuil leluhur. Tidak, ayah. Tenang dulu. Tidak bisa. Saya tidak bisa tenang. Kekayaan selama ribuan tahun ini. Kok bisa jatuh ke keluarga kami? Keluargaan. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Orang yang hampir mati ini benar-benar hebat. Hormat kepada putra mahkota. Putra mahkota, akhirnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang juga, langit Daxia akan runtuh. Kalian para pecundang ini, sampai-sampai bisa membujuk anak muda ini. Bahkan Yuan Qingshan, orang tua yang tidak berguna itu, bahkan pantas bersaing dengan ayahku untuk kesempatan menjadi dewa. Putra Chu. Master Langit Tua mungkin tidak sesederhana yang kamu kira. Master Langit Bodoh itu menyuruh Qin Yu turun gunung, untuk memperebutkan kesempatan. Sayangnya, Qin Yu melakukan kesalahan bodoh, menyerahkan kesempatan ini dengan mudah. Ah, kapan itu terjadi? Aduh, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena pisau terbang pembunuh dewa itu, bagaimana aku bisa secepat itu menghubungi sosok tersembunyi di balik keluarga Shen? Apakah benar ada sosok tersembunyi itu? Tentu saja, apalagi tingkatnya hampir setara dengan ayahku. Itu cuma pisau dapur biasa. Kalian jangan-jangan sampai sekarang masih belum tahu. Haha, lucu sekali. Uap dewa di pisau terbang itu adalah kode rahasia yang ditinggalkan oleh sosok tersembunyi itu untukmu. Juga merupakan kesempatan yang dia berikan padamu. Sayangnya, dia sama sekali tidak menyangka kamu ini akan sebodoh itu, menyerahkan pisau ini dengan mudah ke tanganku. Ah, Tuan Qin, bukankah pisau terbang baru itu diberikan oleh Master Langit kepadamu? Dan uap dewa itu, apa jangan-jangan milik Master Langit? HMPH. Yuan Qingshan itu orang tua tolol. Dia cuma orang bego. Pantas dapat uap dewa. Kalian semua sudah tertipu olehnya. Qin Yu. Kamu harus bersyukur. Kamu masih hidup sampai sekarang. Itu adalah anugerah dariku untukmu, membiarkanmu hidup. Hanyalah untuk memancing sosok tersembunyi itu keluar. Kakak, bagaimana kalau? Tunggu dulu. Aku ingin dengar dia bercerita. King Yu. Saatnya mulai tegang. Kalau benar seperti kata Chu Yu, maka keadaannya cukup serius. Kamu juga percaya padanya. Semua ini jadi terkait satu sama lain. 2 hari lalu setelah Sen King Qiu masuk ke rumah kita tiba-tiba dipenuhi uap dewa. Tapi aku yakin, aku belum pernah melihat uap dewa seperti ini sebelumnya. Bukan begitu. Betul? Itu berarti kamu dulu meninggalkan kesempatan itu. Sayangnya, bocah ini menganggapnya cuma pisau dapur biasa. Pisau dapur rusak biasa. Qin Yu, aku dulu selalu pikir, kamu akan jadi majikan yang baik, sayangnya. Sen King Xiu, sudah sampai saat ini, apa kamu masih mau ikut kata kakakmu itu? Ah, ikut dong. Kenapa takut? Cukup dengan keras kepala bebek mati itu. Drama ini sudah selesai. Peranmu sudah selesai dimainkan. Tunggu dulu. Sudah selesai bicara, ada wasiat terakhir. Aku bermurah hati, membiarkanmu mengatakannya. Sebenarnya hati pisau dapur itu milikku. Haha, maaf ya. Membuatmu salah paham. Aku bisa membuktikan apa yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Hahaha, lucu sekali. Jangan-jangan kamu ini penyihir tersembunyi. Orang yang cuma kebetulan dapat perlindungan penyihir tersembunyi. Sampai kapan mau terus dilindungi?
Xinyu. Sekte Longhu ini dari dulu cuma aliran kelas 3. Baru punya Tianxi tua sedikit punya kedudukan. Dengan sumber daya segitu doang, masa bisa melahirkan dewa? Aku bisa merawatnya. Baru tadi putra mahkota sudah bilang. Kekuatan Yin Xian hampir setara Raja Chu. Kalau memang punya kekuatan segitu, kamu masih perlu pura-pura hormat sama kami para kaki tangan. Tapi kamu jelas tahu posisi dirimu sendiri. Tapi ada satu hal yang kamu salah ucap. Raja Chu itu. Ya ampun. Kamu tahu ini level apa sekarang? Omong kosong banget. Anak ini pasti akan hancur sekarang. Kalau begitu aku ingin lihat kamu mampu apa. Kalau berani, bunuh aku saja. Bisa atau tidak, sebenarnya aku bisa bertarung. Tapi aku tidak mampu. Tenang saja. Selama aku masih hidup, dia tidak akan bisa disentuh. Baik, kamu bertarung saja. Aku yang akan menahan barisan. Tidak kusangka tenaga kamu sudah pulih. Tapi sayangnya, kamu tetap menang. Jelek sekali hahaha. Goldfish, aku benar-benar kasihan padamu. Murid senior sekte Longhu. Tapi harus ikut wanita jelek ini ke liang kubur. Kamu menyesal dengan keputusanmu waktu itu. Dulu semua orang pikir setelah King Yu turun gunung, bisa langsung melesat tinggi. Siapa sangka, nasib juga ya. Katanya wanita Anjia itu bencana. Pernah jadi bencana kecantikan. Tapi tak disangka rusak wajah malah jadi bintang sial. King Yu. Oh King Yu, aku kasih kesempatan kamu jadi menantu Sek Changlan. Kamu tak mau. Malah mau ribet-ribet sama bintang sial ini. Apapun akibatnya nanti. Itu semua akibat pilihanmu sendiri. Oh, apa akibatku? Katakan saja. Tentu saja hancur berkeping-keping. Apa yang tak bisa aku dapatkan, akan aku hancurkan sendiri. Sudah kubilang, jangan sok kuat. Aku yang akan melakukannya. Kamu bukan tandingan mereka. Dua orang ahli tertinggi. Jing Chuyu bahkan sudah di puncak keahlian. Lihat saja dia, kurus kering seperti itu. Aku yakin bahkan dengan satu jariku saja. Sudah kembali. Wanita tercantik di dunia sudah kembali. Ternyata begitu. Makanya kakak begitu tergesa-gesa padamu. Aduh, aku benar-benar tak ada harapan lagi. Coba aku yang coba. Ah, kamu coba apa? Pergi sana. Kamu benar-benar menipuku dengan parah. Memang pantas jadi wanita tercantik di Daxia. Benar-benar tidak mengecewakan nama baiknya. Apa mungkin selama ini dia pura-pura? Guru langit memang sangat cerdik. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ingat waktu itu aku sudah melihat wajahmu. Anlan. Kamu sudah kembali. Kamu benar-benar sudah kembali. Pergi sana. Anlan. Asal kamu mau ikut denganku, aku bisa membiarkan semua anggota keluargaan hidup. Aku hanya akan mengambil nyawanya saja. Dengan penampilanmu sekarang. Kamu pantas mendapatkan aku. Kamu harus tahu aku dan Qin Yu itu berbeda macam. Kamu tidak perlu membuang nyawamu demi orang bodoh dan sampah. Hanya karena satu orang yang tak berguna. Aku hidup untuk Qin Yu. Mati jadi hantu Qin Yu. Sepanjang hidupku aku harus bersama Qin Yu. Keluargaan kita. Tidak pernah takut mati. Kalau begitu, mati saja. Kalian semua mati saja. Pergi mati. Kayak kodok saja. Benar-benar bikin aku tak punya ampun. Sudah paham kan? Menghajar mereka sama seperti memukul anjing. Hah. Berani menyerang murid besarku.
Apakah di sekte Longhu tak ada orang lagi? Kakak kedua. Guru Langit sudah datang. Sembah Guru Langit. Sembah Guru Langit. Guru Langit, ilmu gaibmu tiada tanding. Ternyata begitu. Untunglah Guru Langit turun tangan. Terima kasih Guru Langit. Seekor tikus. Jarang sekali seperti ini. Jangan bongkar rahasiaku. Aku benar-benar kagum. Kamu juga sudah berumur 70 tahun. Pria itu tetap anak muda sampai mati. Saat aku, sang dewa, turun gunung. Saat itulah Daxia akan berubah total. Memang pantas jadi Guru Langit. Benar-benar berwibawa tiada duanya. Aura seorang pertapa. Guru Langit memang memiliki wibawa seorang dewa sejati. Cuma salahku lahir terlalu terlambat. Kalau tidak, mungkin aku bisa jadi pasangan dengan Guru Langit tua. Pasangan yang tanpa beban. Kenapa tidak bisa? Tidak heran kamu putri mahkota. Pandanganmu beda dari orang biasa. HMPH. Barang sampah. Kalian berdua sama sekali tidak berguna. Yuan Kingsan, kau benar-benar berani keluar dari persembunyian. Kenapa tidak berani? Seharusnya kau tahu jelas. Begitu kau datang, jangan berharap bisa kembali lagi. Hahaha. Hidup apa sukanya? Mati apa takutnya? Denganmu saja aku belum pantas kehilangan nyawaku. Di bawah para dewa, aku tak terkalahkan. Di atas para dewa. Tukar 1 lawan 1. Guru Langit tua terlalu arogan. Benar-benar pria tua yang membuat orang terpikat. Omong kosong, pamer saja, nanti juga babak belur. HMPH, Yunshan, mulutmu besar sekali. Wah, hebat sekali. Iya, dibandingkan dengan tekanan seperti ini, Guru Langit tua salah perhitungan. Kamu minum apa? Itu cuma pajangan. Untuk dilihat, bukan dimakan. Sekelompok orang kampung. Terima kasih, Yang Mulia. Melayang di udara. Setiap gerakan menyatu dengan fenomena langit, mengiringi ribuan bulu. Raja Chu mungkin sudah masuk ke tingkat setengah dewa. Tidak apa-apa, kan? Guru saya tak terkalahkan di dunia ini. Memang, dengan Guru Langit tua di sini, pasti bisa bertahan. Bantu berdiri. Terima kasih banyak. Kekuatan pria tua ini sepertinya makin meningkat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Cuma sampah. Yun Jingshan, apa yang tadi kamu katakan? Kau bilang tidak ada yang bisa mengambil nyawamu di dunia ini. Hahaha. Hari ini aku ingin coba. Xiong Er. Ini giliranmu. Apa? Guru. Kau bilang Raja Chu itu sampah. Dengan satu jari saja, kau bisa mencubit mati 10 dia. Hahaha, memang hebat guruku. Apa? Kau bilang Raja Chu itu sampah. Sebenarnya kami adalah... Itu benar sekali. Raja Chu dan Guru Langit tua memotong bencana langit dengan pedang, membawa kemuliaan tiada taraf, dan Anda juga penuh semangat besar. Kenapa tidak bersama-sama membawa manfaat bagi dunia? HMPH, gunung tidak bisa muat 2 harimau. 2 naga di selatan. Kalian semua adalah peri dunia fana. Kalau kalian berdua bertarung, takutnya malah melukai orang tak bersalah. Hahaha. Kalian masih percaya dengan pedang menebas langit. Bahkan ayahku pun tak bisa melakukan itu. Tapi cuma dia, si pecundang itu, bisa melakukannya. Soal mati sebelum kalian memilih ikut dalam pertemuan yang gak ada gunanya ini. Harusnya dapat nasib seperti ini. HMPH, kalian benar-benar terlalu membanggakan diri. Kalau guru mengerahkan seluruh tenaga. Langit runtuh, bumi hancur, gunung dan sungai pun terbalik. Mending kalian sadar diri dan cepat mundur. Apa kalian berharap melihat sang Guru Langit bertindak? Tenang, guru. Aku memang gak suka sama sampah-sampah kayak mereka. Sok hebat di depan Anda. Kan mau berantem. Guruku ada di sini. Gak berani sok-sokan.
HMPH, Qin Yu ya. Kamu kira hari ini masih bisa hidup? Melukai muridku. Kamu sama sekali nggak pantas. Hari ini aku akan membunuhmu dengan mudah sebelum melawan naga. Hai, ini kekuatan guru langit ya. Ternyata aku nggak salah pilih orang. Supersonik. Tak disangka guru langit juga sudah masuk ke arena pertarungan. HMPH. Bisa menahan seranganku. Kekuatan 30%. Lumayan. Aku lihat batas kemampuanmu sampai mana. Mana orangnya? Kakak senior. Guru, aku lihat kamu nih. Guru, jangan khawatir tentang aku. Kerahkan seluruh tenaga. Aduh, pukulan dan tendangan tanpa ampun. Semua pasti sakit. Dengan kamu. Yang harusnya khawatir justru aku. Yeah. Hei, semua dengarkan kakakku. Cepat mundur keluar sana, supaya nggak melukai orang tak bersalah. Nanti jangan salahkan aku kalau aku sudah ngasih peringatan. Kalau sampai ada yang mati, kita nggak tanggung jawab. Ambil beberapa kartu lagi. Jin Yu, kenapa aku merasa suasananya agak aneh? Ada apa yang aneh? Ayo makan apel dulu. Guru, cepat keluarkan jurus. Sok-sokan. Cari perhatian dengan cara yang berbahaya. Masih ada siapa lagi? Pak Chen. Aku nggak salah lihat kan? Ini aku juga lihat. Apakah Tuan Chen berhasil mengalahkan dengan satu jurus? Gak mungkin. Hahaha. Si pecundang itu bukan ayahku. Musuh seimbang. Malaikat apa-apaan itu? Cuma penipu yang sok hebat saja. Situasi Kiyu sepertinya cukup serius. Santai saja, duduk dulu. Guru, jangan pura-pura mati. Cepat bangun, semua orang melihat. Kalau tidak, bahaya banget. Saudara kedua, guru sepertinya benar-benar terluka parah. Seharusnya tidak seperti itu. Dia bukan makhluk biasa di bawah para dewa. Dia tak terkalahkan, di atas para dewa. Tukar-tukaran, sepertinya Raja Chu juga tidak terluka. Bodoh, kamu jangan sampai sekarang. Masih mikir gurumu itu paling hebat di dunia. Benar-benar tolol banget. Oh. Pedang ini untuk memotong bencana langit, cuma segitu doang. Pedang untuk memotong bencana langit. Haha, takutnya ada orang lain yang melakukannya. Oh. Kamu tahu. Semua, kalian tahu ini apa? Pisau terbang pembantai dewa. Itu adalah harta tersembunyi para dewa. Apa? Sudah merasakan aura tersembunyi para dewa. Akan bertukar pikiran dengan para dewa tentang jalan menuju kenaikan. Adapun Yuan King San. Hanya dukun dari sekte naga dan harimau. Kamu sudah tertipu olehnya. Sekarang aku beri kalian kesempatan terakhir. Tunduklah pada aku, kalau tidak. Mati. Ilmu gaibku tak terkalahkan. Mengguncang jagat raya 5 kali. Ribuan tahun ke depan. Menyatukan negeri ini. Kesetiaan dan keberanianku. Menyatukan negeri ini. Menyambut ayah yang akan naik ke surga. Bangunlah. Kepala Keuangan Suci Paviliun Harta Karun, Putri. Juga 4 keluarga besar. Apakah ini pilihan terakhir kalian? Aku, Ye Wanzu. Walau kalah dari Raja Chu, tapi sekali aku bicara, susah untuk ditarik kembali. Hari ini sudah sampai titik ini, maka aku hanya bisa bertaruh semuanya. Aku juga tidak mau jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Meski aku wanita pedagang, tapi aku tidak akan jadi pengkhianat negara. Mau bunuh atau potong, silakan saja. Kalau Daxia hancur, apa arti hidup Yun Liang Yu sendiri? Hari ini bisa mati bersama Guru Langit. Mungkin di kehidupan berikutnya kita bisa terlahir bersama lagi, sebagai pasangan kekasih. Sekte Naga dan Harimau Anlan akan menjadi kapal Jiang Chen. Kamu masih mau keras kepala? Hidup atau mati? King Yu selalu jadi satu-satunya pilihanku. Baiklah.
Kalau begitu, aku antar kamu turun dan lanjutkan kisah lama kita. Qin Yu, untung aku dulu nggak percaya kamu. Kalau tidak, sekarang aku pasti nyesel setengah mati. Hahaha. Kayaknya kamu bakal kecewa. Sudahlah. Kalau begitu, bunuh dulu Yuan Kingsan. Lalu satu lagi aku antar kalian pergi. Tak ada yang nolongin aku. Hahaha. Lihat itu kan. Aduh, ketawa banget. Ini dia orang yang kalian tunggu-tunggu. Setiap dengar kabar senang, hati ikut campur aduk. Memang guru seperti apa? Maka muridnya juga seperti itu. Dua orang sampah yang gak tahu diri. Sampah? Hah? Aku bisa melahirkan seorang sian tersembunyi. Kalian ini apaan sih? Kamu bilang apa? Aku gak mau pura-pura lagi. Aku buka kartu, muridku Qin Yu. Adalah sian yang kalian semua cari. Ah, Pedang yang memotong bencana langit. Sajak. serius. Qin Yu, kenapa tadi kamu nggak bertindak? Bukan aku gak mau bertindak, tapi kamu setiap saat selalu menghalangiku. Terus si kakek itu juga suka pamer setiap waktu. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Tentu saja nggak mungkin. Lin Qiusha, otakmu kok kayaknya rusak kena pukulan sih? Itu di pisau terbang San Sian ada energi sian. Ayahku berlatih selama lebih dari 40 tahun, baru hampir mencapai wilayah sian. Sedangkan Qin Yu hanyalah bocah 20 tahun yang belum berpengalaman. Gunung gak harus tinggi. Asal ada sian, pasti sakti. Umur bukan masalah untuk bakat luar biasa muridku. Bukan masalah sama sekali. Pertunjukan harus selesai. Pertunjukan sudah habis tergerus. Saat ngobrol sama orang. Sangat mengecewakan. Gimana mungkin? Gimana mungkin sih? Gimana mungkin sih? Masih ada yang lebih kejam. Biar aku lihat. Kebalik tidur, bro. Gak mungkin, aku. Gak mungkin. Sisain dikit, sisain dikit. Karena hari ini sudah dibuka blokirnya. Jadi aku baik hati biarin kalian buka mata. Tunggu, tunggu, tunggu. Ayo, ayo, ayo. Seh, Benar-benar iblis Yan itu. Aku nggak pernah menyangkal. Dulu di awal. Kenapa kamu nggak bilang? Aku sudah bilang, kalian juga nggak percaya. Ayah nggak pernah bilang kok. Siapa yang berani percaya ini? Cepat lihat, kamu belum bertindakan. Ini harus dicari dari dirimu. Alasannya apa? Tidak pantas aku turun tangan. sombong sekali. Meski kamu itu insian, apa gunanya? Pencuri AO yang belum kering darahnya. Mati saja. Berlatih jalan suci lebih dari 40 tahun. Apa mungkin kalah darimu? Karena hari ini kita sudah berseberangan. Di dunia ini hanya ada satu yang bisa jadi dewa. Itu adalah aku. Ayo.
Hari ini kita tentukan siapa juaranya. Alasan kamu hanya setengah dewa. Karena kekuatan airmu hanya sampai di situ saja. Aku adalah setengah dewa. Maksudnya di antara langit dan bumi hanya setengah dewa. Lihat baik-baik. Kamu mau ngapain? Bagaimana caranya? Gigit lidah. Gigit. Ternyata pemandangan aneh waktu itu dibuat oleh Qin Yu. Tapi kenapa? Qin Yu waktu itu sudah melewati ujian dewa. Kalau belum melewati ujian, tidak boleh. Dia turun kali ini memang untuk melewati ujian itu. Dan selama melewati ujian, kalau dia sadar bahwa kekuatannya melukai orang, maka akan muncul bencana langit. Ini adalah hukuman langitku. Seberapa besar dosa kita telah membunuh satu sama lain. Kakak kedua kalau marah, sampai berani menipu langit. Guru langit tua. Apakah pertumbuhan hujan cerah ada hubungannya denganku? Sudah menjadi gadis suci takdir langit. Hidup dan mati jadi satu-satunya kesempatan jadi dewa. Dengan cara memutuskan tubuh. Maka akan mewarisi pada hujan cerah. Kamu memberikannya padanya tanpa mau. Dia minta kamu. Maka berikan padaku. Dia adalah suamiku. Ah. Aku tidak punya kesempatan lagi. Aku kalah. Qin Yu. Kamu sekarang sudah menggunakan kekuatanmu. Bukankah itu berarti sudah melewati ujian biasa? Naik ke surga lagi. Aku merasa aku akan pergi. Mungkin itulah arti ujian biasa. Hari ini masuk jalan suci. Menjadi manusia sejati. Memutuskan hati duniawi. Kalau kamu mesra-mesraan. Bagaimana bisa seperti ini? Inilah jalan menjadi dewa. Tidak mungkin. Kamu menemukan apa? Itu adalah memutuskan ikatan duniawi. Memotong hati duniawi. Aduh. Jangan banyak omong. Cepat bilang. Qin Yu harus membunuh semua orang yang ada hubungannya dengannya. Baru bisa kembali ke jalan suci dengan benar. Termasuk kami juga. Tidak masalah kalau tidak dinikmati oleh kakak, tapi harus mati di tangan kakak. Inilah jalan menuju keabadian. Kita sebenarnya selalu berjalan menuju kematian. Oh. Yeah. What? Aku tidak mau mati. Lebih banyak. Kupikir ini adalah takdir, tapi ternyata ini adalah jalan buntu menuju kematian. Ya. Haha. Kamu kira kamu menang. Aku paling cuma mati saja. Tapi kamu harus membunuh semua orang yang datang sekarang dengan tanganmu sendiri. Hahaha, kamu yang sebenarnya kalah. Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Lebih banyak. Kamu itu. Jin Yu. Hei, tidak masalah kok. Hampir semua yang ada hubungannya dengan kakak ada di sini, kan? Kita lakukan lain kali saja. Mati cepat. Lahir cepat lagi. Ah, aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Kalian cuma perlu jawab sampai aku puas, baru bisa duduk.
Di tempat kalian tidak ada wifi, ya? Tidak ada wifi tapi mau aku terbang ke surga. Kamu tahu akibat melawan langit, kan? Huh, Kamu adalah